Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Novianti, NIM 1901310019 D3 Manajemen Informatika. English Achievement Presentation of a Chris Batik Company. Saya akan mempresentasikan tentang sebuah perusahaan keris batik yang dimana mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang perusahaan batik ini. History of the development of Batik Keris. Batik Keris is a batik company that was founded in the Sukoharjo area, precisely in the Semani village in 1946 by Kasem Djoko Saputra. This line of business has actually been run by his father, Bi Tiangjing, since 1920. Jadi sejarah perkembangan batik keris merupakan perusahaan batik yang didirikan di daerah Sukoharjo, tepatnya di Kelurahan Cemani pada tahun 1946 oleh Kasem Djoko Saputra. Bidang usaha ini sebenarnya telah dijalankan oleh ayahnya, yaitu Kwi Tiangjing, sejak tahun 1920. The government opens up investment opportunities for foreign capital (PME) and domestic capital (PMDN). Keris batik trading business took this opportunity by taking advantage of loans provided by the government. Along with the development of the pioneer business in 1970, there was a change in the company's status from an individual company to a limited liability company atau PT, which the notary did or Raden Sugondo Suryono Nom 1 on April 2 1970 in the city of Solo. Jadi usaha dagang batik keris mengambil peluang ini dengan memanfaatkan pinjaman yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha yang dirintis, maka pada tahun 1970 terjadi perubahan status perusahaan dari bentuk perusahaan perseorangan menjadi perseroan terbatas atau PT, dengan akta notaris Raden Sugondo Suryo nomor 1 pada tanggal 2 April 1970 di kota Solo. At that time, PT Batik Keris was able to employ around 2.000 employees. Pada saat itu, PT Batik Keris mampu mempekerjakan sekitar 2.000 karyawan. To support the needs for raw materials so as not to be disturbed by market fluctuation. In 1974, the shareholders of PT Batik Keris established PT Enliris. PT Enliris is directed to product yarn, weaving, dyeing, finishing, and apparel configuration. Jadi untuk menunjang kebutuhan bahan baku agar tidak terganggu oleh fluktuasi pasar, maka pada tahun 1974 pemegang saham PT Batik Keris mendirikan PT dan Liris. PT dan Liris itu diarahkan untuk memproduksi benang, pertenunan, finishing, pewarnaan, serta konveksi pakaian jadi. The name Dan Liris has its own meaning for its founder. Liris contains a philosophy like pouring rain that never stops. Likewise, the hope held by Kasem Djoko Saputra, PT Enliris is expected to provide continuous prosperity and prosperity for all Indonesian people. Kenapa nama PT-nya Dan Liris? Karena Dan Liris itu mengandung filosofi seperti air hujan rintik-rintik yang tak terkunjung reda. Begitu juga harapan yang dipegang oleh Kasem Djoko Saputra. PT dan Liris diharapkan akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang tiada hentinya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian tentang produk batik keris. The product of both batik and textile are product by PT Batik Keris is marketed mostly for domestic needs atau batik and export needs atau tekstil. The basic material used are primissima, prem, blue mori, tayar, georgette, flannel, nylon, chiffon, silk, and other weaving materials. From the basic materials, keris batik can produce carving products ranging from batik keris clothing to children, adolescents, to adults. In addition, there are also typical Indonesia handicraft bags for women, home decoration, to aromatherapy collection and typical Indonesia souvenir. Jadi hasil produk batik yang baik maupun tekstil yang diproduksi oleh PT Batik Keris dipasarkan untuk kebutuhan sebagian besar dalam negeri batik dan kebutuhan ekspor itu tekstil. Bahan dasar yang digunakan yaitu prisma, prima, mori biru, tayon, georgette, flanel, nilon, chiffon, sutera, dan bahan-bahan dari hasil tenun lainnya. Dari bahan dasar tersebut, batik keris mampu menghasilkan produk yang menawan mulai dari busana batik keris untuk anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selain itu juga terdapat kerajinan khas Nusantara, tas untuk wanita, dekorasi rumah, sampai dengan koleksi aromaterapi serta oleh-oleh khas Nusantara. Saking sudah besarnya nama perusahaan Batik Keris memiliki toko cabang. PT Batik Keris has prepared marketing means in the form of brand stores, agents, and customer domicile in major cities throughout Indonesia. The largest internal market are USA atau textile and Asia as well as in the Middle East and several other Asian countries. Within the country itself, official Batik Keris shops are spread in several big cities including Bali, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, Bekasi, Bogor, Cirebon, Depok, Jakarta, Jambi, Lombok, Magelang, Makassar, Malang, Manado, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Semarang, Solo, Surabaya, Tangerang, dan Yogyakarta. Toko cabang batik PT Batik Keris telah mempersiapkan sarana pemasaran berupa toko cabang, agen, dan para pelanggan yang berkedudukan di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Pemasaran di luar yang terbesar adalah USA atau tekstil dan MEE maupun di Timur Tengah serta beberapa negara di Asia lainnya. Ini membuktikan bahwa perusahaan PT Batik Keris ini sudah sangat besar dan tersebar di mana-mana. Contohnya di beberapa kota di atas seperti yang ada di presentasi Bali, Balikpapan, Bandung, Banjarmasin, dan lainnya. Mungkin cukup itu presentasi saya tentang sejarah perusahaan Batik Keris. Apabila ada kesalahan dalam kata atau berucap, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.